itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Terima kasih karena memilih Pinang Adventist Hospital Church untuk acara sundown kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita nyanyi beberapa lagu puji-pujian untuk memulakan acara sundown kita. Lagu pertama kita, mari kita sama-sama menyanyikan Give Thanks. Terima kasih karena bersama-sama menyanyikan lagu tadi. Lagu seterusnya mari kita nyanyi Yesus Itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Seterusnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu pembuka, Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertaku itulah doaku.
saat ini mari kita sama-sama menunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu atas segala raja ya Bapa. Dan pada saat ini kami berterima kasih karena Engkau telah memimpin sepanjang acara kebaktian kami pada hari Sabat ini ya Tuhan. Dan saat ini kiranya kami memohon bantuan dan juga perlindungan-Mu ya Bapa untuk acara Sundown Worship kami pada hari ini. Biarlah semua apa yang kami lakukan itu sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa, dan biarlah pelajaran-Mu pada hari ini sekali lagi dapat membawa pelajaran dan juga firman-Mu kepada setiap jiwa-jiwa muda dalam kehidupan mereka ya Bapa sehari-harian. Dan kiranya Bapa terus menjaga dan melindungi kami daripada segala bahaya dan juga kuasa roh jahat ya Bapa. Terima kasih atas semua ini, dan saat ini saya juga ingin mendoakan supaya pembicara kami, itu Saudari Pora, dapat menyampaikan pelajarannya tenang dan juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan terima kasih atas semua ini. Saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Oke, pada saat ini saya menjemput Saudari Bora untuk menyampaikan pelajaran beliau. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita dan sama-sama mendengar. Halo, selamat petang dan selamat hari Sabat kepada semua. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kerana telah memberikan sepeluang untuk berkongsi pada hari ini, dan tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah Tuhan hanya sejauh doa. Perkongsian saya pada hari ini terjadi apabila saya baru saja habis SPM. Selepas habis SPM, seperti orang-orang lain, saya mulai apply ke universiti tempatan dan juga matrix dan lain-lain lah. Tetapi malang sekali, satu tawaran pun saya tidak menerima, dan sejujurnya saya agak kecewa. Jadi satu-satunya jalan untuk saya meneruskan pelajaran saya adalah dengan ke tingkatan 6 ataupun STPM. Jadi oleh kerana saya masih banyak kawan-kawan yang juga meneruskan dengan pengajian STPM, saya merasa agak selamat, saya mempunyai kawan-kawan yang lain juga sama nasib seperti saya. Jadi saya meneruskan dalam STPM. Oleh kerana keputusan SPM saya agak baik, saya diberikan peluang masuk ke jurusan sains. Namun saya tidak berapa berminat dengan jurusan sains sebab saya rasa saya agak terbeban, ya, agak susah. So saya minta kebenaran dengan dadi saya untuk menukar jurusan yang lain. Malang sekali, jadi saya tidak memberikan kebenaran untuk menukar jurusan, dan saya terpaksa meneruskan pelajaran saya dalam kelas sains. Oleh kerana saya tidak berminat ketika itu, saya meneruskan pelajaran saya dengan sambil lewah. Dan bila kita meneruskan pelajaran kita dengan sambil lewah, kita tahulah apa keputusan yang kita dapatkan. So pada tahun 2013 ketika habis STPM, saya bekerja di satu restoran yang bernama Fresh and Healthy Living Restaurant yang berada di Lido pada ketika itu. Di sana kedai itu dijalankan oleh dua adik-beradik, yaitu Aunty Catherine dan Aunty Yvonne, serta suami Aunty Yvonne yaitu Uncle Kenneth. Jadi sementara menunggu keputusan STPM, saya pun bekerja di sanalah. Pada bulan 3 atau bulan 4 keluar keputusan STPM. Seperti yang saya sudah jangkakan, keputusan saya sangat tidak bagus. Jadi di sana saya mulai sedar, dan saya mulai risau, dan saya mulai cemas apa yang saya telah lakukan. Dengan keputusan begini, saya tidak akan dapat kemana-mana. Saya tidak akan dapat apply kemana-mana universiti dengan keputusan yang teruk ini. Di sana saya mulai sadar dengan tindakan saya. Jadi dengan keadaan cemas dan takut itu, kepala saya sudah membuat keputusan yang tidak bagus, keputusan yang terlalu drastik untuk saya fikirkan. Tapi
seperti yang saya jangkakan juga, ibu bapak saya tidak benarkan untuk saya melakukan semua itu. Mereka masih mau untuk saya meneruskan pelajaran saya. Jadi dengan keadaan yang sangat cemas, takut, risau, semua itu, saya berseorangan di bilik dan berpikir dan terus berpikir, sampailah satu saat sampai saya tidak dapat berpikir lagi. Saya hanya mampu terduduk dan saya tutup mata dan saya ingat doa ini kepada Tuhan. Dia tidak panjang, maka itu saya ingat sampai sekarang. Dia sangat-sangat pendek dan dia sangat padat. Saya berkata kepada Tuhan dalam doa saya ketika itu, Tuhan, bawalah saya di mana saja, yang penting saya dekat denganmu. Itu doa saya kepada Tuhan. Dan keesokan hari saya pergi ke tempat kerja. Auntie Yvonne memberikan saya satu borang. Saya terkejut sebenarnya melihat borang itu. Terkejut melihat nama borang itu bertajuk Adventist College of Nursing dan Health Sciences. Saya terkejut karena saya tidak pernah terlintas dalam kepala saya pun untuk menjadi seorang jururawat. Tetapi pada ketika itu saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saya. Saya sangat tenang dan dalam kepala saya sudah pasrah di mana sajalah. Saya pun tidak tahu kenapa saya begitu. So saya seperti follow the flow saja. Ketika Auntie Yvonne memberikan borang itu kepada saya, dia juga memberitahu kepada saya yang saya perlu ketemu duga terbuka pada 11 Mei kalau tidak salah saya, yaitu hari Ahad yang akan datang. Jadi pada petang hari yang sama, dadi saya ambil saya dari tempat kerja dan saya pun memberitahu dadi saya tentang perkara ini. Dan dadi saya boleh nampak dia tidak gembira dan dia tidak berapa bersetuju. Saya beritahu dia yang saya akan ketemu duga untuk menjadi jururawat di Penang Adventist Hospital pada 11 Mei, yaitu hari Ahad yang akan datang. Dan dia memberikan saya jawaban ini, kalau kamu betul-betul mau pergi untuk temu duga ini, kamu pergi sendiri, saya tidak akan hantar kamu. Itu jawaban dia. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sangat follow the flow. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya, tapi hati saya sangat tenang. Dan saya menjawab dari saya, baiklah, saya akan pergi sendiri. Itu saja. Saya tidak pernah melawan dadi saya sebab saya takut dengan dia. Tapi pada ketika itu saya hanya berkata kepada dia, saya akan pergi sendiri. Seperti saya melawan juga lah. Dan hari Ahad itu, saya bersiap sedia dan kemudian saya keluar untuk ambil bus ke SAS Tanpa Ruli untuk temu duga. Saya nampak dari saya di luar sedang membersihkan kereta dia, dan dia katakan kepada mami saya, mari kita semua bersedia, kita hantar si Odu, yaitu nama panggilan saya, untuk ketemu duga dia. Ya, saya sangat terkejut apabila itu terjadi. Ketika itu saya masih tidak sadar itu adalah salah satu cara Tuhan memberikan jalan kepada saya. Jadi saya pun ke SAS untuk temu duga saya, dan penemu duga saya pada ketika itu adalah Miss Ho. Dia memberitahu saya kalau saya diterima, mereka akan memberikan saya call dalam masa 2 minggu. Dan ya, tetapi dalam masa 3 hari saja mereka call saya dan mereka katakan saya diterima. Kalau mau cakap happy juga lah, sebab saya merasa ada satu pengharapan yang terjadi, yang dalam pikiran saya ketika itu, wow, saya akan meneruskan pelajaran saya. Jadi saya memberitahu ibu saya dan dadi saya, dan seperti biasa dadi saya agak tidak gembira, masih tidak menyetujui jalan yang saya ambil ketika itu. Sesampainya saya di tempat kerja pada keesokan hari selepas saya terima phone call itu, saya memberitahu Uncle Kenneth dan Auntie Yvonne, dan mereka sangat gembira, sangat-sangat gembira. Dan mereka terus cakap dengan saya apa yang mereka boleh lakukan untuk membantu saya, untuk menyiapkan persediaan. Dan saya katakan kepada mereka, nanti kalau ada apa-apa yang saya minta bantu, saya akan beritahu. So, halangan pertama terjadi apabila dadi saya tidak mau hantar saya ke tempat
temu duga ya, tadi datang halangan kedua, medical check up. Seperti yang kita datang ke sini, mereka suruh kita buat medical check up. Saya pun memberitahu daddy saya untuk bawa saya ke medical check up. Daddy saya pun bawa saya ke medical check up. Namun masalah dia bawa saya ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan memberitahu saya semua ini tidak dapat dilakukan di sini. Satu tes saja yang boleh dilakukan, yaitu chest X-ray. Itu pun mengambil 2 bulan untuk dapat image. Tapi saya tidak boleh tunggu begitu lama sebab kemasukan ke college ketika itu adalah 1 Jun dan ketika itu sudah Mei ya. Jadi saya selepas dari hospital, saya terus ke tempat kerja. Uncle Kenneth tanya saya apa yang telah terjadi. Saya hanya memberitahu dia yang hospital kerajaan tidak melakukan tes-tes semua ini. So Uncle Kenneth beritahu saya, besok kamu datang ke tempat kerja dengan lebih awal, saya akan bawa kamu ke sesuatu tempat. Itu saja yang dia beritahu saya. Dan keesokan dia, saya pergi ke tempat kerja. Uncle Kenneth bawa saya berjumpa dengan kawan dia, yaitu seorang dokter. Dan semua tes yang diperlukan untuk datang ke college ini dilakukan. Dan semuanya selesai dalam 1 hari. Jadi halangan kedua yang mungkin satu beban kepada saya menjadi satu jalan keluar oleh Tuhan. Tapi itu tidak berhenti di sana. Halangan ketiga datang apabila saya ingin mencari gerento. Agak susah karena apabila saya minta bantuan dari daddy saya minta bantuan dari uncle saya tidak mau membantu. Dia bilang dia tidak dapat membantu saya. Saya mulai cemas lagi, saya mulai risau lagi karena ini adalah jalan terakhir untuk saya masuk ke sini. So saya pergi ke gereja pada hari Sabtu itu dan saya meminta 1 orang, itu Sister Maria Esther, untuk menjadi gerento saya. Dan dengan sangat tenang dia berkata kepada saya, baiklah, saya akan jadi gerento kamu. So 1 gerento sudah oke. Satu lagi saya perlukan untuk menjadi gerento saya. Dan satu-satunya yang saya dapat pikirkan ketika itu ialah Uncle Kenneth. Tapi malangnya Uncle Kenneth tidak dapat membantu saya. Dia berkata kepada saya pernah mengalami apabila saya menjadi seorang gerento, mereka menipu saya begitu dan saya perlu membayar mereka. Jadi saya memahami keadaan dia, saya tidak memaksa dia. Jadi saya pulang ke rumah pada hari itu dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau ini jalan yang Engkau mau dari saya, Engkau permudahkan semuanya bagi saya. Itu sahaja saya minta. Jadi bila saya ke tempat kerja keesokan hari dia, Uncle kena jumpa saya dan dia katakan kepada saya, kamu Bora adalah seperti anak perempuan saya dan saya akan menjadi gerento kamu. Sangat besar kuasa Tuhan. Dan semuanya sudah selesai, saya pun datang ke sini. Tetapi pada hari bila Uncle Kenneth menyetujui untuk menjadi gerento saya, dia mengatakan kepada saya untuk membuat yang sebaik mungkin apabila saya sudah di sini nanti. Dan itu yang telah saya lakukan. Saya telah bertungkus lumus untuk menyelesaikan pengajian saya di sini. Dan pada saat saya graduate untuk menjadi seorang jururawat yang saya tidak pernah sangka, saya kemudian sadar bahwa Tuhan membawa saya ke sini karena Dia mau saya lebih dekat dengan Dia. Hanya dengan doa yang saya minta, dan Dia telah menghantar sangat banyak orang untuk membantu saya. Dia telah menjawab doa saya dengan cara yang sangat ajaib, yang sangat amazing, yang saya akan ingat sampai bila-bila pun. Dan
pertolongan itu akan sentiasa mengingatkan saya dengan satu ayat di Alkitab yang berada di Matius 7 ayat 7 hingga 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari Bapak untuk daddy saya, dan juga terutamanya kepada Uncle Kenneth yang telah menganggap saya seperti anak dia sendiri dan telah membantu saya sepanjang masa ketika itu. Walaupun saya tidak dapat mengatakan terus kepada Uncle Kenneth karena dia baru-baru saja menghembuskan nafas terakhir dia, tapi saya percaya suatu hari nanti saya akan berjumpa lagi dengan dia di surga. Saya ingin mengakhiri perkongsian saya pada hari ini dengan menyeru kepada semua orang di luar sana, untuk kawan-kawan saya, untuk saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, di mana saja kita berada, berdoalah kepada Tuhan, mintalah dengan Tuhan dengan seikhlas hati, karena saya pasti dan percaya Tuhan sentiasa akan menjawab doa-doa kita. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Terima kasih Saudari Bora karena telah menyampaikan pelajaran beliau kepada kita semua. Dan saat ini saya menjemput kita untuk menyanyikan lagu penutup, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penjagaan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan ke atas setiap satu kami Bapa. Bapa, terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Ajar kami Bapa agar kami dapat menggunakan firman-Mu dalam kehidupan seharian kami Bapa. Bapa, pada saat kami memasuki minggu yang baru, kami memohon agar malaikat Bapa menyertai kami, memimpin kami agar kami tidak jauh dan tidak lalai daripada Engkau Bapa. Bapa, terima kasih karena Engkau sentiasa setia bersama dengan kami, walau dalam apa jua keadaan kami. Ampunilah segala dosa atas pelanggaran hukum-Mu, sama ada melalui perbuatan, pemikiran kami atau pertuturan kami, karena kami manusia yang lemah dan mudah jatuh dalam
dosa, tapi kami percaya bahwa tangan Engkau senantiasa memegang kami agar kami tidak terus jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih kepada saudara dan saudari karena telah bersama-sama untuk acara Sundown kita pada hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada Sabat akan datang. Tuhan memberkati. Terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang